Selamat sore, saya Zoe Pangrani. Saya berasal dari 11 Akuntansi 1. Sekolah saya dari SMK Kartini Batam. Di sini saya telah merangkum pelajaran PALIP dan saya akan mempresentasikannya mulai dari pengertian sektor publik. Apa itu pengertian sektor publik? Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat, mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Perbedaan sektor publik dan perbedaan sektor swasta. Maksud saya, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Kita bisa lihat dari tujuan organisasi mereka. Tujuan organisasi sektor publik non-profit motif, sedangkan yang satunya lagi profit motif. Sumber pendanaan mereka juga berbeda. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari pajak, BUMN, BUMD, sedangkan sektor swasta pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Pertanggungjawaban mereka juga sangat-sangat berbeda. Pertanggungjawaban sektor publik terhadap masyarakat dan parlemen, sedangkan pertanggungjawaban sektor swasta terhadap pemegang saham dan kreditur. Karakteristik anggaran sektor publik terbuka untuk umum, sedangkan sektor swasta sangat tertutup. Sistem akuntansi sektor publik berbasis kas menuju akrual pada tahun 2015 seluruhnya menggunakan basis akrual. Sedangkan sektor swasta basis akrual. Persamaan sektor publik dan swasta. Jika ada perbedaan, tentunya juga ada persamaan. Persamaan ini yang pertama adalah sama-sama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Keduanya juga menggunakan sumber daya yang sama dan menghadapi masalah yang sama. Masalah yang mereka hadapi yaitu kelangkaan sumber dayanya. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan mereka, pada dasarnya juga sama. Dan pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal. Kedua sektor juga sama-sama terikat pada peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sektor publik. Di sini saya ada 4 faktor. Yang pertama faktor ekonomi, selanjutnya faktor politik, kemudian faktor kultural, dan yang terakhir faktor demografi. Definisi akuntansi pemerintahan menurut Bakhtiar Arif dan Abdul Alim, saya mengambil kesimpulan bahwa definisi akuntansi pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang nantinya bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Tujuan akuntansi pemerintahan sebenarnya sama saja dengan akuntansi sektor swasta, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristiknya. Karakteristik akuntansi pemerintahan apa sih? Yang pertama, pemerintah mencatat anggaran pada saat anggaran tersebut dibukukan. Kemudian, pemerintah sama sekali tidak berorientasi pada laba. Dalam akuntansi pemerintahan, sangat mungkin loh mereka menggunakan lebih satu jenis dana maksud saya. Akuntansi pemerintahan sifatnya kaku, karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan. Tetapi akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal, tapi tidak membutuhkan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan di sini ada 8, dan saya akan sebutkan saja secara cepat. Yang pertama, basis akuntansi. Kedua, nilai historis. Kemudian realisasi. Selanjutnya, substansi mengungguli bentuk formal. Dan periodisitas. Tidak lupa konsistensi. Pengungkapan lengkap. Dan penyajian wajar. Asumsi dasar akuntansi pemerintahan.
Kemandirian entitas. Berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Dan kemudian kesinambungan entitas, berarti pelaporan akan berlanjut terus keberadaannya. Keterukuran dalam satuan ruang, di mana laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama relevan, kemudian andal, selanjutnya dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Peranan laporan keuangan pemerintah. Peranan laporan keuangan pemerintah yang saya tulis di sini ada 5. Yang pertama manajemen, akuntabilitas, transparansi, kemudian keseimbangan antar generasi, serta evaluasi kerja. Namun bagaimana tentang sistem pembukuannya? Sistem pembukuannya ada 2. Yang pertama sistem pembukuan tunggal dan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal, sistem ini sangat sederhana yang ditandai dengan pencatatan beberapa transaksi dengan satu kali saja. Sistem ini tidak bergantung pada keseimbangan debit dan kredit. Namun kebalikannya, sistem pembukuan berpasangan setidaknya ke dalam 2 akun dan pencatatan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Terima kasih, saya dari Zoe Pangrani. Maaf bila ada salah kata. Selamat siang semuanya.